Hai semuanya, Hai. kawan-kawan semuanya. Ketemu lagi pastinya di Bincang Bola Eksportase kali ini. Ya bukan kali ini sih, harusnya udah tiap ngomongin soal bola pasti ketemunya sama saya pastinya Wila dan sebelah saya. Sila. Pastinya udah terkenal, udah kenal juga kan aku manggilnya siapa? Bang Picing pastinya. Bang, kali ini kita ngomongin soal lebih asik sih, emang masih hype-nya masih hype soal timnas gitu kan Wah, Bang masih ya. masih Iya. berbunga-bunga Iya, nih. masih berbunga-bunga, tidur pun nyaman banget, Enak. nyenyak banget itu kayaknya Bang. Bikin status mah enak Enak banget. banget. Apalagi sombongnya masih berasa ya jadi Uh, wakil Asia Tenggara satu-satunya satunya. gitu kan. Oke, pengomongin timnas, masalah timnas. Kita lolos ke putaran ketiga, yaitu jadi wakil satu-satunya Asia Tenggara. Ya, Tapi masalahnya Bang ya, masalahnya nih gitu kan. Lihat pertandingan timnas Indonesia pas lawan Irak sama Filipina, gimana sih Bang? kalau gue secara umum melihat secara umum ya, performa timnas meningkat. Dari lawan Irak kita pertama itu kalah 5-1, Ya. terus tandang ke Filipina itu imbang 1-1, setelah itu 1-0 lawan Vietnam, tandang kita menang 3-0, kalah 2-0 lawan Irak yang secara permainan menurut gue ya, secara permainan kemarin itu babak pertama kita bisa mendominasi, formasi yang diterapkan Sin berjalan dengan baik, Irak juga kesulitan, cuma ketika babak kedua ada ya hal-hal non teknis yang hal-hal ya kesalahan-kesalahan yang berakibat Berakibat fatal fatal. gitu. Jika tidak ada kartu merah mungkin lain cerita. Lain cerita kalau Mm-mm. nggak ada blunder juga gitu Bang. Mm-mm. Lawan Filipina ya emang udah seharusnya lah. Masa kalah lawan Filipina di kandang nggak ada ceritanya kita kalah sama Filipina di kandang. Kalau kemarin sempat sempat kalah itu, judul media masa akan masih batalkan kontrak Sintayong. Oh gitu ya Bang. Karena udah pasti menang kalau kalah di kandang tuh lawan Filipina. Bang. Enggak lah, jangan. Karena Filipina juga emang jagonya basket doang ya. Iya, namanya juga anjing liar di Askar. Iya, iya bener sih. Iya, iya. Oke, kalau ngomongin apa pertandingan Bang Wicin udah ngomong udah lebih meningkat gitu Bang. Tapi ada nggak sih Bang evaluasi dari kemarin sendiri sebenarnya apa sih yang kurang dari ini kayak gitu kan? Apalagi lawan Filipina bisa dibilang kita banyak nyerang nih Bang kayak gitu kan. Banyak nyerang tapi ya golnya cuma 2 Bang. Nggak mudah sebenarnya karena pertahanan pertahanan Filipina itu solid disiplin mereka, pemainnya juga tenaga muda, emang udah di konsep mereka bertahan banget mainnya dari awal. Tapi di situ gue ngeliat kecerdikan Sintayong. Kalau pas lawan Irak gue ngeliat beberapa kali dia memanggil Sandy Walsh, memanggil Jordi Amat Masih arahan gitu. ketika ngasih arahan ketika situasi buntu untuk mengarahkan bola ke Sen Patinama. Dan itu setidaknya 3 kali Sen Patinama membuat terobosan yang hampir berbuah gol, tapi gagal. Nah, ketika lawan Filipina, ketika pertandingan sudah 25, seingat gue berapa ya? 20-an lah. Itu Sintayong memanggil Marcelo Ferdinand. Tanpa didampingin penerjemah, dia ngomong dengan bahasa tubuh demikian. Tiba-tiba Marcelino yang awalnya di sayap kanan bermain agak mundur. Dia menjadi di gelandang. Pada saat yang sama, Tom Haye tiba-tiba maju ke depan jadi kayak second striker atau playmaker. Dan itu berbuah. Kalau lihat video siaran ulangnya itu, Marcelino itu di belakangnya Tom Haye. Dan umpan Nathan itu benar-benar posisinya jadi nggak terbaca oleh Filipina. Itu yang memecahkan kebuntuan. Oke. Tapi secara yang gue pengen notice kemarin tuh lawan Filipina itu kembali merinding nonton di GBK. Atmosfernya luar biasa. Dengan ekspektasi wah banyak penonton FOMO lah, penonton-penonton ini. Itu merinding banget sejak awal tuh gemuruhnya. Pelatih Filipina mengakui banget, kagum banget dengan atmosfer karena gairah itu nyanyinya tuh wah Nggak luar biasa. berhenti-berhenti ya. Udah lama termasuk ketika lawan Argentina, lawan Vietnam kemarin, atmosfernya nggak semerinding itu. Kalau gue baru ngerasakan lagi setelah sempat 2010 lah nonton di GBK, saat itu masih nonton di
yang Yang paling paling atas, atas. gol itu hampir rubuh, goyang gempa. Kemarin tuh emang nggak sempat begitu, cuma wah Rasanya atmosfernya luar biasa. Iya, pelatih Filipina aku ya Bang Dingin selama banget gitu, dingin 27 banget. tahun. Selama 27 tahun berkarir merasakan Luar biasa atmosfer kemarin luar biasa. atmosfernya. Ya sih keren sih Bang. Bang kalau ngomongin evaluasi itu seperti itu ya tadi ya Bang ya. Apa sih yang emang harusnya diperbaiki lagi kayak ya itu Bang masalahnya lini depan buntu gitu kan. Jadinya ngandelinnya malah yang kayak Tom Haye, kayak Marcelino gitu kan. Padahal ada ya lah Firestrik lah bisa dibilang Ratmangun juga gitu kan. Kalau evaluasi lihat dari sudut pandang Bang Bijing sendiri, apa sih Bang sebenarnya yang harus diperbaiki? Sebenarnya gue mencoba membaca dari obrolan masyarakat supporter timnas lah di media sosial, di berbagai kanal media sosial tuh sebenarnya sama, relatif sama. Posisi nomor 1 kiper, karena mungkin Hernando dalam 2 pertandingan terakhir agak ya drop mentalnya ya, dan emang harus diakui kadang-kadang suka angin-anginan. Lagi keren banget, tiba-tiba pertandingan berikutnya agak menurun gitu ya. Emang itu orang bilang butuh kiper nomor 1, kiper, dan ya nomor 9 striker yang sejak awal Sin memimpin timnas Indonesia dia belum menemukan striker ideal. Sampai sekarang. Berarti masalahnya masih tetap sama nih Bang. Iya. Walaupun masih udah bisa dibilang timnas Indonesia meningkatnya bagus pesat gitu. Tapi masalahnya tetap sama nomor 9 belum ketemu. Oke, Makanya Sin coba tetap membina yang ada ya. Dimas Derajat tetap dipanggil sebagai pemain nomor 9. Terus ya sebelum-sebelumnya untuk proyeksi yang U23 Sananta Hoki. Ya ini kan bagian dari proses yang coba dibangun Sin untuk memunculkan nomor 9 di dalam negeri juga. Ya sambil mungkin Sin emang standarnya nih Opa ini emang agak tinggi juga untuk striker. Dia nggak mau yang cepat asal datang, pengen satu yang datang emang mungkin kualitasnya sekelas Jaya Ijas. Jais. Wah berat ya Bang. Iya. Oke, untuk posisi depan gitu ya. Nggak mau sembarangan gitu, untuk nomor 9 ini nggak sembarangan dia nyarinya. Oke, kalau ngomongin evaluasi itu ya Bang ya, ngomongin pemain nih Bang, pemain akhir-akhir ini banyak yang jadi sorotan gitu Bang. Ya pastinya Tom Haye berhasil cetak gol gitu kan Bang, cetak gol di rumah gitu kan. Bang Bijing lihatnya gimana Bang? Wah, metronom banget nih orang. Metronom ya, nggak salah musim lalu itu Komo minati dia ya. Emang gayanya itu apa ya? Mungkin kalau gua misalkan ini gaya bermainnya Pirlo KW. Kalau kata orang Pirlo KW, gayanya juga mirip Totti cuma beda posisi. Kalau ngelihat bodinya, aduh, ini bukan pemain bola kayaknya, asal-asalan, kos kaki segini. Ya, Bro. Tapi ketika ininya juga enak dan tandemnya pas juga. Ada apa ya? Ball winner di tengah, tandemnya dia Nathan ball winner banget. Dia yang gelabrak-gelubuk, mungkin secara skill memang Nathan tidak setinggi Haye, cuma lebih hidup ya buat apa ya? Kinerja, wah luar biasa nih pemain, kayak nggak punya udel. Iya, dari belakang tiba-tiba dari depan gitu. Lari, dikejar, ditabrak semua. Yang lain lemes, dia masih berdiri. Nggak pernah begini nggak pernah. Luar biasa. Staminanya bagus itu ya. Oke banget kan. Ya masih muda juga sih. Yang baru disebutkan juga sama Bang Bijing, Jaya Ijas. Masih jadi idola Bang. Masih jadi idola bahkan selama tampil dia nggak main di Irak lawan Irak kan, tapi jadi di cadangan gitu kan. Tapi waktu lawan Filipina, wah dia sampai sekarang masih, bahkan di media sosial sekarang masih rame soal gimana sosok kepemimpinannya, bahkan disebut-sebut kapten timnas gitu kan. Ya sepakat sih kalau misalkan ada perombakan kapten, mungkin Jay. Terlihat salah satu faktornya kemarin ketika pemain Filipina cedera setelah bertabrakan itu dengan rekannya dan Hernando yang mengomando untuk mengelilingi menutup agar tidak disorot, itu Jay. Dan komunikasi Jay dengan Rido, dengan Hapner, dengan Hernando, dengan yang lain tuh pemimpin banget, dia teriak. Beda misalkan ketika lawan pas Irak, Jordi ya karisma, cuma dia nggak meluap. Beda misalkan ketika
Asnawi masuk, mulai tuh. Mulai, iya. Asnawi emang karakternya kan marah-marah, Iya, teriak marah-marah sana dari sini. Jadi pemimpinnya ada, dan Jai ini punya mentalitas Jadi kalau sebagai pemimpin itu. nggak ada Asnawi, C bisa juga menghidupkan. Tapi kalau ada Asnawi bisa kombinasi nih gitu ya, Bang, ya. Kombinasi, iya. Kombinasi saling ngomel gitu. Oh, oke. Berarti tapi Asnawi juga emang kapten sih, Bang. Ya, layak menjadi kapten dengan usia yang masih muda, dengan performa dia yang rela meninggalkan zona nyaman ke Korea, ke Thailand. Pilihan ke Thailand juga nggak mudah, dia juga berjuang di sana. Ya, salut juga buat dengan kinerja dia meninggalkan yang zona nyamannya itu. Sangat layak juga untuk jadi kapten. Oke. Ini Bang yang baru debut Bang. Iya. Yang baru debut. Verdongse. Iya, Verdong. Yang jadi perhatian juga Ngopi dulu Bang ya. gitu. Oke, sambil ngopi gak apa-apa Bang. Sambil ngopi sambil aku tanya soal Verdong nih Bang. Baru debut 66 menit. Ya 66 menit. Kalau aku cek tadi sih, 66 menit baru debut. Gimana Bang melihatnya? Skillful dan kelihatan banget pas awal-awal permainan seperti ingin unjuk gigi ya. Tekniknya dikeluarin semua tuh. Tek. Oke, cuma ya emang butuh adaptasi lah. Nggak mudah bermain di GBK dengan stadion berkarakter yang lingkaran tertutup gitu, lembab, walaupun kemarin itu hujan yang membuat agak adem lah. Cuma ya tidak mudah buat pemain yang baru datang ke Indonesia. Nathan mengakui ketika pertama kali main di GBK susah napas, yang lain juga demikian, dan dialamin juga sama Verdong. Pemain ini Verdong kalau wah persaingan bek kiri ketat lah. Lengkap semua ada gitu Bang. Tapi kalau lihat Verdong bisa dibilang jadi pemain yang paling lengkap nggak sih Bang gitu kan? Kalau bisa dibilang ya Arhan juga bagus sih Bang, maksudnya lemparan juga bisa kayak gitu kan. Tapi yang aku lihat kemarin tuh ya Bang ya, cara nusuk-nusuknya Verdong tuh kayak wah kayak gitu sih Bang. Paling lengkap itu sekarang sih emang lini belakang ya. Selain back tengah yang udah agak menumpuk dan oke lah. Banyak yang bisa di situ, ada Jordi, ada Elkan Bagot yang udah jarang dipanggil lagi, ada Rizky Ridho, ada Hapner, ada Sandy Walsh yang bisa main di situ, ada Nathan yang juga bisa jadi back tengah. Verdong juga di klubnya musim lalu dia selama semusim itu 33 kali main, cuma 1 kali absen karena kartu kuning. 8 diantaranya menjadi back tengah. Itu jadi indikasi posisi backnya lengkap. Back sayap kiri terutama lengkap banget. Ada Sain, ada Verdong, ada Arhan. Ini tinggal kebutuhan strategi aja. Udah komposisi back kiri, sayap kiri ini udah lengkap nih. Udah cocok banget. Ini untuk back kiri lainnya mohon maaf kata nih. Wah, persaingan bos, berat nih bos. 3 ini udah oke banget nih, melengkapi nih. Kalau butuh cepat bisa Arhan. Kalau udah pokoknya lengkap lah back kiri ini. Oke, kalau ngomongin dengan komposisi pemain yang seperti itu Bang, kita kan udah lolos nih Bang ke putaran ketiga, bahkan kita udah ngunci Piala Asia nih Bang 2027 gitu kan. Nah, kalau lihat dari peluang sendiri Bang, gimana sih Bang peluang kita di putaran ketiga nih Bang? Lawannya lebih berat dong pastinya Bang, 18 tim yang emang wah gak bisa dianggap remeh semua gitu kan Bang. Kalau gua lihat dari potnya dulu deh Bang, lihat aja kita berada di 6 nih Bang gitu. Realistisnya ya sadar diri lah dengan kemampuan untuk lolos langsung dalam artian juara grup sama runner up. Ya itu jatahnya langganan lah, yang langganan. Ya, pot 1 Jepang, Korea Selatan, Iran itu udah masuk. Langganan, udah. Arab Saudi emang fokusnya Piala Dunia, dia juara teluk enggak apa enggak, yang penting gue Piala Dunia itu dikasih lah. Ya paling memungkinkan menurut gue kita berjuang untuk posisi 3 dan 4. Itu yang perlu diperjuangkan. Karena secara hitung-hitungan, secara kalkulasi menurut gue kita bisa berpeluang masuk itu minimal banget poin kita itu 8 dari 10 pertandingan. Dalam artian kita menang di kandang lawan tim peringkat pot 5,
imbang di sana, terus menang lagi di kandang lawan tim peringkat pot keempat, imbang di sana, itu poin 8, itu kita akan minimal banget 8 tuh setidaknya kita akan di peringkat keempat. Berarti minimal 8 poin, itu juga nggak akan mudah Bang. Nggak akan mudah. Nggak akan mudah lawan-lawannya. Bisa dibilang kalau ngomongin soal langganan ke piala, ya itu tadi udah disebut juga sama Nggak Bang mudah, Pijin. cuma realistis. Oh. Di pot, kita ngomongin lah, di pot 6 itu ada Indonesia, terus yang paling bawah secara ranking ada Kuwait, terus ada Korea Utara yang baru balik lah setelah kemarin pandemi nggak ikut apa-apaan. Memang rankingnya pasti jelek. Kita nggak mungkin satu grup dengan Korea Utara. Di pot 5 itu ada Cina, Palestina, dan Kirgistan. Kalau lihat kemarin kualifikasi, pede. Gue secara pribadi gue pede bisa menang. Bukan nggak mungkin juga menang kandang tandang, tapi secara realistis menang kandang dulu dah lawan Cina lah. Apapun lah nantinya grupnya. Mudahnya sih lawannya ya Kirgistan, Palestina itu otomatis kayaknya jadi poin kita. Terus di pot 4-nya itu kan ada Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain. Tiga-tiganya nggak mudah nih. Iya. Timur Tengah, tinggi-tinggi. Iya. Ini tantangan. Jangan kalah di kandang lah. Pokoknya jangan kalah di kandang. Mau milih, kalau suruh milih Oman atau Bahrain, Uni Emirat Arab. Sama aja sih menurut gua rata-rata. Rata-rata kayak permainan juga sama ya Bang ya? Kalau di pot 3 ya Uzbekistan, Yordania, Arab Saudi. Gue milih Yordania. Udah ketemu. Kalau pot 2, terus terang gue masih dendam sama Qatar. Gue berdoa semoga ketemu Qatar. Dendam banget kemarin kalahnya kayaknya di U23 itu karena ya wasit lah, anggap gue setuju masih. Gue masih dendam pengen ketemu mereka. Neror mereka nanti di Jakarta gitu, pengen ketemu Qatar kalau gue. Kalau pot 1-nya siapa dong? Jepang lah. Lagi top-topnya, masa kita nggak mau melawan Jepang gitu. Lagi top banget. Ketemu Jepang, udah. Kalah nggak masalah, ketemu Jepang itu udah keren. Pasti ketemu Jepang udah. Lagi top banget Jepang. Iya sih, setuju sih Bang, kalau disuruh milih ya mending ketemu Jepang. Biar kalah tapi ketemu Jepang. Jadi kelihatan gitu kan ya Bang ya? Di mana level kita juga gitu kan, apalagi pelatih kan udah sering nih ngomong. Kalau misalnya ketemu Korea gitu gimana ya? Jadi drama-drama scene yang kayak kemarin juga udah 3 tuh drama-drama dia mengalahkan jadi nggak penting banget. aku juga merasa kurang enak sih Bang kalau ketemu Korea. Masalahnya Korea aja masih struggle nih. Masih struggle sama pelatihnya, belum menemukan performa terbaiknya. Bahkan kemarin lawan Cina aja susah mati. Udah mati-matian tuh bisa menang walaupun 1-0 gitu kan. Jadi kalau aku pengennya sih malah ketemu Jepang sih kayaknya keren gitu. Ya kan apalagi ya pemain kita. Tapi siap-siap kalau ketemu Jepang tiket naik. yang lagi jadi masalah tiket naik. Iya sih. Ngomongin ini Bang soal soal pasti ketemu Jepang dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau ngomongin ini Bang soal gimana yaitu dengan tadi Bang Pijin ngomong peluangnya pede gitu kan Bang. Padahal jatah Asia nih, bukan Asia sih. Bisa dibilang Asia 8,5 ya Bang ya. Bisa dibilang realistis nggak sih Bang? Aku malah kayak berpikirnya daripada kita berharap di Olimpiade kan cuma 4 ya Bang. 4,5 ya? 3,5 malahan Bang kemarin kan. 3,5 gitu kan. Lebih realistis nggak sih Bang kalau kita benar-benar berharap gitu kan. Ini lagi bagus-bagusnya timnas gitu. Benar-benar berharap bisa lolos gitu nggak sih Bang? Kalau dengan dengan program WUSH-nya Erick Thohir sekarang possible-nya kenapa ya, tim akan terus dibangun dengan segala kebijakannya lah, dengan segala kontroversinya yang terus menambah naturalisasi dan segala macem. Tapi kompetisi juga mulai diseriusin. Kalau falsafahnya Pak Erick ini kan di mimpin PSSI, dia timnasnya dulu. Ketika timnasnya udah mulai jadi perhatian, baru ke bawah-bawah. Nah, kalau musim-musim sebelumnya Pak Erick itu nggak terlalu fokus dengan kompetisi ya. Pak Erick itu nggak terlalu fokus dengan kompetisi, dengan liga. Dia cuma minta adakan VAR. Itu tuntutannya cuma itu. Adakan VAR, jadwal cepat. Sekarang dari kemarin
setidaknya ketika selesai kongres itu sudah 2 kali ada rapat membahas kompetisi. Ini Kompetisi. ya suatu perkembangan lah menurut gua. Erick Thohir mulai terjun langsung memperbaiki kompetisi, semoga ya benar-benar menaikkan kualitas liga kita lah nantinya. Itu kalau kualitas kita liga naik otomatis ya peluangnya juga besar buat timnas. Bang, nyinggung kompetisi. Belum lama ini Pak Erik juga ngomong ketemu nih sama sama pemilik klub gitu kan. Kita lolos ke putaran ketiga Bang, tapi perjalanannya panjang nih Bang gitu kan. Ini akan ada masalah, kan sebelumnya juga ada drama-drama nih Bang sampai dihentikan dan lain sebagainya biar dapat pemain gitu kan. Kalau lihat sendiri dengan putaran ketiga bahkan ada Piala AFF juga besok berdekatan gitu kan. Lihatnya gimana sih Bang kalau liga nih? Gue spill dikit aja, dikit ya. Jadi kemarin itu ada pertemuan antara Pak Erik dengan LIB. Nggak akan ada bentrokan antara klub dengan PSSI kebutuhan. Terutama nanti di November Desember ada Piala AFF, kemungkinan akan ada kebijakan seperti kemarin di Piala Asia, kompetisi dihentikan. Dan itu jadi kayak benchmark gitu. Kompetisi ditunda sebulan, toh jadwal tetap bisa lancar kok sampai akhir. Nah itu juga bisa. Makanya kemungkinan tidak ada bentrokan antara klub, apalagi jadwalnya udah jelas ya, kita akan bertanding September, Oktober, November itu di kualifikasi. Nah, setelah itu 5 hari kita akan bertanding di Piala AFF, kandang pertama lawan Laos, sampai ya semoga final nanti Desember 2021. Kompetisi akan mulai lagi mungkin Januari. Oke, Januari berarti harusnya nggak ada masalah ya Bang ya? Untuk nggak ada masalah. Pemilik klub juga gitu. Drama dengan pemilik klub kayaknya udah diminimalisir. Jadi minimalisir. Oke, soal ini Bang, kalau ngomongin udah selesai klub nih ya, aku mau balik lagi mungkin ke pemain Bang. Kalau Sintayong sebelumnya ngomong di preskon terakhir sih Bang ya, pas lawan Filipina, nambah pemain naturalisasi pastinya itu ada gitu kan. Kalau nambah pemain naturalisasi Bang, kira-kira apa sih Bang yang sebenarnya dicari sama Sintayong lagi? Kalau dibilang kan kalau nyari back lagi juga saya nggak sih Bang? Sayang apa ya? Karena ini kan anggap dalam tanda kutip kan era pasar global ya. Dinamikanya sekarang di seluruh dunia, pemain keturunan asal memenuhi syarat tanpa paksaan dia boleh membela negara yang diinginkan. Ya yang misalkan pemain keturunan Indonesianya adanya back dan mau menjadi warga negara Indonesia, ya gimana? Nggak nyari-nyari gitu Bang? Nggak nyari-nyari yang striker gitu Bang, masih buntu nih? Ya, kan masih dicari, tapi susah. Adanya ya talentanya masih talenta di back. Oke. Aku mau nyinggung soal dikit Bang, ini kayaknya bakal rame deh. Bakal rame deh Bang. Apa-apa? Soal ini Bang, yang permasalahannya sebelumnya Pak Erik ngomong ya masalah soal ini sih Bang, ada masalah Elkan Bagot. Elkan Bagot, terus habis itu bisa dibilang ada juga Sadil yang udah bener-bener sebelumnya bermasalah mungkin ya sama Coach Shin, terus habis itu bener-bener sampai sekarang di skip, nggak pernah dipanggil lagi gitu kan. Nah soal Elkan Bagot nih Bang, Pak Erik udah menyatakan ya kalau nggak mau ya kita bisa nyari yang lain gitu kan. Pak Erik udah menyatakan kayak gitu, tapi dengan rentan waktu untuk putaran ketiga ini kan panjang ya Bang ya, bisa jadi ada cedera lah gitu kan, ada pemain cedera lah, ada masalah soal kartu ini kan selalu pasti kartu kuning atau apa kan ya, pemain kita kebanyakan memang kartu sih Bang gitu kan. Ya itu gak bisa dipungkiri juga gitu kan. Kira-kira ada nggak sih Bang ya mungkin bocoran-bocoran bakal ada kesempatan lagi buat Elkan kah, Sadil kah gitu kan. Ya kita kan perlu juga pemain-pemain yang emang bagus-bagus juga nusuk kayak Sadil gitu. Gimana Bang? Satu, selalu ada kesempatan kedua. Kenapa gue bilang selalu ada kesempatan kedua? Gue ambil contoh 2. Maklok ketika di Bali istrinya melahirkan, terus terus Spaso juga udah mengecewakan, tetap pernah dipanggil lagi, dikasih kesempatan kedua. Begitu juga dengan Stefano Lillipali. Jadi pemain yang lain gue pikir juga ada kesempatan. Cuma kalau terkait Elkan Bagot, gue agak menyayangkan sih. Menyayangkan bukan hanya ke pihak pemain juga, tetapi juga ke PSSI karena tidak ada penjelasan yang clear sampai sekarang. Apa sih yang jadi masalah? Kita tidak tahu. Tiap bertanya ke PSSI jawabannya
Coba tanyakan pemainnya apa yang terjadi. Kita nggak clear apa sih yang sebenarnya terjadi. Ya rumor mungkin kita tahu berbagai rumor A, B, C, cuma kan nggak clear karena tidak dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Terkait dengan Sin, gue pikir juga dengan kontrak baru dia di akhir Juni ini kontrak habis dan akan segera tanda tangan kontrak dan mungkin nanti akan ada jumpa pers. Ya mungkin kesempatan lah untuk kembali lah, bukan kembali dari nol, ya titik awal loncatan baru, pemain-pemain yang biasa tadi kita sebut misalnya Sadil, Anggal Sadil dengan Bagot tadi rutin timnas sekarang tidak, tapi ketika kualitas dia meningkat, ketika permainannya meningkat, bukan tidak mungkin akan dipanggil lagi. Tinggal kepada pembuktian pemain aja sih, nggak usah peduliin dengan hujatan dan segala macam, fokus aja tingkatkan kualitas diri, toh akan ada kesempatan. Publik juga tidak tutup mata. Salah satu contohnya kemarin Malik Rizaldi ketika dia tampil oke di Liga, publik ayo coach, panggil. Akhirnya dipanggil walaupun tidak dimainkan. Mungkin tidak sesuai standarnya Sintayong, cuma dia tidak tutup mata dengan suara publik. Dia mendengar, oh gue coba pemain, dipanggil walaupun tidak dimainkan. Dan kesempatan itu gue pikir ada juga di Elkan Bagot dan Sadil yang sempat dicoret mungkin dengan segala rumornya. Oke. Kalau aku sih pertanyaanku udah cukup sampai situ ya. Seperti biasa gue punya satu pertanyaan. Apalagi ini? Piala AFF berlangsung di luar kalender internasional. Iya. Itu jedanya selesai dari kualifikasi Piala Dunia 2026 ini cuma 5 hari. Kita bertanding antara 18-19 itu, bertanding lagi tanggal 24 lawan Laos. Menurut lo, kita ngirim untuk Piala AFF pemain U23 atau pure lokal karena sulit pemain abroad? Aku sih setuju pure lokal ya Bang ya. Jadi Why? biar bisa buktiin aja sih Bang, maksudku. Kan masih banyak pemain yang emang di lokal ya, pemain maksudnya udahlah sebut aja pemain lokal. Pemain nasional, gue nggak setuju pemain lokal lebih pemain nasional. Sebut aja pemain nasional gitu kan. Banyak pemain yang bagus gitu Bang, kayak Rahmat Irianto yang udah nggak pernah dipanggil lagi kayak gitu kan. Ya jadi ini tuh bisa jadi kesempatan buat mereka nunjukin diri sih Bang, maksudnya kalau mereka udah tergantikan dengan beberapa pemain keturunan ini kayak gitu, maksudku ya kalau Sintayong akan bentuk 2 tim atau disebut dengan buat persiapan Piala AFF, aku setuju isinya pemain-pemain nasional sih maksudku, karena ya waktunya mereka juga buktiin, ya siapa tahu mereka malah yang lebih kompak, lebih karena udah sama-sama saling kenal gitu kan, pemain nasional ini ya bisa jadi juara kan, bisa kok jadi juara ya? Iya bisa ya? kok juara kok gitu loh Bang, bisa kok juara walaupun ya banyak Bang pemain bagus kita gitu kan, ya nggak bisa dipungkiri juga emang banyak pemain bagus yang emang udah kesisih dengan beberapa pemain gitu kan, itu sih Bang. Gue udah siap arak-arakan akhir Desember nanti. Oh kalau gitu Piala juara. HI. Oh. AFF juara. Yang lagi rame kan gitu Bang, apa memnya? Permisi kita ke putaran ketiga dulu ya gitu kan. Kita putaran 3 tapi diabaikan AFF-nya. Enggak kok Bang, enggak bisa lah. Aku juga enggak setuju. Ini enggak bisa dianggap sebagai turnamen ciki. Ya nggak bisa dipanggil ya nggak usah dipanggil. Toh banyak kok pemain. Salah satunya Irianto tadi. Iya, Irianto bagus. Kambuaya juga dengan potensinya. Yakob Sayuri. Jadi makanya ya liburin kompetisi. Iya benar, makanya itu bisa jadi karena itu Bang, diliburin kompetisi karena emang buat ya nyiapin buat pemain-pemain itu sih. Jadi kalau ditanya pemain lokal gak masalah Bang. Aku malah kayaknya bakal lebih kompak kayak gitu aku ngerasanya. Karena kalau pemain dari luar kan Coach Sin selalu mengeluhkan ya masih pemainnya masih beradaptasi lagi kayak gitu kan Bang. Ya kalau aku malah ya pemain lokal ya waktunya membuktikan mereka juara kok gitu sih. Yakin sih juara Bang kalau sepakat Will dan cukup. Udah cukup itu aja, nggak usah panjang lebar lagi. Sampai di sinilah pertemuan kita di Bincang Bola Eksportase ya. Jangan lupa nonton, mampir-mampir untuk banyak ya, ada bincang voli, pastinya ada bulu tangkis juga, jadi bisa lah like, subscribe, komen. Makasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Udah.